Selain itu ditambahkan pula pada tanda lingkaran bulat sebagai pemisah ayat dan pencantuman nomor ayat, tanda-tanda waqaf, berhenti membaca, ibtida memulai membaca, penerangan identitas surah pada awal setiap surah yang terdiri atas nama, tempat turun, jumlah ayat, dan jumlah ain. Nah, penambahan tanda baca lain juga dilakukan, yakni berupa tajji. Tajji adalah tanda pemisah di antara dua juz. Tajji ini berupa kata juz yang disertai dengan penomorannya dan tanda menunjukkan isi yang berupa seperempat, seperlima, sepersepuluh, setengah juz, dan juz itu sendiri. Nah, cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk amal yang sangat mulia yang dapat dilakukan pahala. Al-Quran adalah sebaik-baiknya bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Bahkan membaca Al-Quran menjadi obat dan penawar bagi seorang gelisah jiwanya. Untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita perlu menempuh proses pendidikan, karena pendidikan merupakan aspek kehidupan manusia yang perannya sangat penting. Melalui proses pendidikan, seseorang diarahkan, dibimbing untuk dapat menghadapi kehidupannya itu dengan baik-baiknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan perintah Iqra, bacalah, dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu menjelaskan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dalam membaca Al-Quran tentunya tidak lepas dari namanya ilmu tajwid, karena ilmu tajwid termasuk ilmu terpenting yang harus kita ketahui setiap muslim. Tanpa memahami ilmu ini, seorang semua pasti kesulitan dan melakukan banyak kesalahan dalam membaca kitabullah Al-Quran. Agar kegiatan membaca kita ini minim dari kesalahan, kita harus mengetahui ilmu tajwid dan dengan cara mempelajarinya, karena itulah ilmu ini selalu dipelajari secara antusias oleh setiap generasi muslim secara turun-temurun. Dalam mempelajari Al-Quran bukan hanya memperhatikan isinya atau artinya saja, tapi perlu juga membacanya dengan secara tertil, teratur, dan benar. Karena apabila salah membaca Al-Quran, ia akan menjadi dosa bagi pembacanya. Maka tidak mempelajari ilmunya, tetap membacanya harus teratur dan benar. Karena dihukumi fardu ain, kewajiban yang berhubungan dengan individu. Tetapi untuk mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, kewajiban yang berhubungan dengan banyak orang. Nah, mempelajari Al-Quran tentu kita harus belajar kepada ahlinya atau seorang guru yang mahir, agar ilmu yang kita dapatkan benar dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti halnya yang telah disampaikan As-Syaikh Salim bin Eid Al-Hilal ketika menjelaskan hadis Utsman, pembaca Al-Quran yang tidak berguru tidak akan sanggup membacanya dengan benar, karena di dalamnya berhubungan dengan tajwid, hukum-hukum, dan ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih.